Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Alibaba Asrul Makmur dengan NIM D1211911015. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari akar-akar persamaan dengan menggunakan bisection method. Saya sudah menyiapkan file Excel seperti yang terlihat pada layar. Yang di atas adalah persamaan yang akan kita cari akar-akarnya, dan XL itu batasan minimal yaitu 3, dan XU adalah batasan maksimalnya yaitu 4, dan EA nya itu sampai 0,025. Jadi jika EA nya sudah mencapai 0,025 atau melewati 0,025 maka iterasinya akan dihentikan. Baiklah, langsung saja kita isi tabelnya dengan iterasinya. Iterasi pertama, kedua, dan kita isi saja sampai terserah iterasi berapa. XL nya itu 3, XU 4. XL nya sudah ada rumusnya di atas bagaimana cara mencari XL nya, yaitu dengan cara XL ditambah XU dibagi 2. Selanjutnya kita mencari nilai FXL nya, itu yang dengan cara masukkan kita tinggal mengganti nilai X pada persamaan. Pangkat minus XL, kita tinggal mengkliknya seperti itu, dikali dengan 3,2 dikali sin XL kali dikurang 0,5 dikali cos XL. Selanjutnya kita tinggal menekan enter, maka XL akan otomatis menghitungnya. Begitu pula dengan mencari FXR, kita tinggal mengganti X dengan XR, itu pangkat minus XR dikali 3,2 dikali sin XR dikurang 0,5 dikali cos XR. Pada bisection method ini jika FL dikali dengan FXR dan hasilnya lebih kecil dari 0, maka pada iterasi selanjutnya kita akan mengganti XU dengan XR sebelumnya. Dan apabila FXL dikali FXR hasilnya lebih besar dari 0, maka nilai XL pada iterasi selanjutnya akan diganti dengan nilai XR sebelumnya. Baiklah, maka pada persamaan ini
didapatkan nilai fxl dikali dengan fxr hasilnya lebih kecil dari 0, maka nilai xl nya tetap dan nilai xu nya diganti jadi nilai xr yang sebelumnya. Untuk mencari nilai xr kita tinggal mengcopy dari rumus dari Excel di atas sama dengan xl nya dan juga nilai xr. Untuk nilai EA nya kita tinggal carinya dengan rumus ABS. Ini adalah untuk nilai mutlak. Jadi rumusnya untuk mencari EA yaitu XR sekarang dikurang XR sebelumnya dibagi XR sekarang dikali 100%. Ya, itu adalah nilai XR nya, EA nya. Ya baiklah, untuk lebih mudahnya kita otomatiskan saja ke bawah dulu. Jadi nilai XR, FXL, FXR dan EA nya akan otomatis terisi jika kita sudah mengisi nilai XL dan XU nya agar lebih mudah. Baiklah, karena pada iterasi kedua ini nilai fxl dikali fxr nya lebih besar dari 0, maka nilai xl nya kita ganti dengan nilai xl pada iterasi kedua itu 3,25 dan nilai xu nya tetap 3,5 dan begitu seterusnya hingga didapatkan nilai EA nya lebih kecil dari 0,025 karena pada iterasi ketiga nilai fxl dikali fxr nya lebih kecil dari 0, maka nilai xl nya tetap 3,25 dan nilai xu nya kita ganti jadi 3,375. Salah. Salah ya. Maaf, seharusnya nilai XL nya tetap nilai XU nya yang berubah 3125. Ya, di sini baru nilai XL nya yang berubah karena nilai FXL dikali dengan nilai FXR hasilnya lebih besar dari 0. 3,281 3,3125. Bagi ya kita lakukan seperti ini. Terus menerus 3,29675 625
3,295. Ya, karena nilai E nya sudah mencapai 0, di bawah 0,025, maka iterasi yang selebihnya kita hapus saja. Ya, ya supaya lebih rapi jadi akarnya yang kita dapat adalah ini. Demikianlah penjelasan saya mengenai bisection method. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Triatmoja Hadibuna dengan NIM D121191007. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi numerical method dari mata kuliah metode komputasi numerik. Saya akan menjelaskan metode pada bagian 2 yaitu false position method. Masih menggunakan persamaan yang sama dengan yang teman saya jelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu persamaan fx sama dengan E Euler min X dalam kurung 3,2 sin X kurang 0,5 cos X di dalam interval 3 dan 4. Iterasi akan diberhentikan hingga mendapatkan nilai EA, error dalam persen, kurang dari 0,025%. Nilai Euler yang kita gunakan adalah 2,718282. Nilai XL dan XU-nya sama dengan nilai di dalam interval, yaitu 3 dan 4. Selanjutnya, kita melangkah pada langkah pertama, yaitu kita harus memberikan judul pada masing-masing kolom yang dibutuhkan pada tabel false position method kita. Pada tabel false position kita membutuhkan 8 kolom, di mana kolom pertama judulnya adalah iterasi, kolom kedua adalah XL, kolom ketiga adalah XU, kolom keempat adalah XR, kolom kelima adalah FXL, kolom keenam adalah FXU, kolom ketujuh adalah FXR, dan kolom terakhir adalah IE atau error dalam bentuk persen. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan datanya, yaitu iterasi pertama, XL-nya 3 dan XU-nya 4. Selanjutnya, kita isi pada bagian fxl-nya terlebih dahulu agar nanti lebih mudah dilihat hasilnya. XU-nya berisi persamaan dari soal yang kita gunakan, namun nilai X-nya telah diganti dengan nilai XL, yaitu 3. Yaitu, langsung saja 2,718282 pangkat minus C19. Kenapa C19? Dikarenakan nilai atau data 3 tersimpan pada kolom C baris ke-19. Lanjut. Kali. Di sini dikarenakan ini Excel, kita menggunakan kali dengan tanda bintang. 3,2 kali sin
kembali C19. C19 lanjutkan 0,5 dikali cos. Masukkan kembali data C19 dalam kurung lagi. Setelah itu enter. Nah, FXL-nya telah terisi datanya. Lanjut kembali pada bagian FXU-nya. Untuk lebih mempermudah, kita copy paste saja bagian ini. Terus kita enter. Kita pindahkan pada bagian FXU. Kita tinggal ganti data dari X-nya. Karena kan ini pada bagian FXU, kita menggunakan data XU, yaitu 4 yang terdapat pada kolom D baris ke-19. Jadi minus D19. Terus D19. Dan ini kita ganti juga D19. Setelah itu kita enter. Kita lanjut kembali pada bagian FXR, masih menggunakan cara yang sama. Kita tinggal copy paste. Kita masukkan datanya. FXR-nya ini menggunakan data XR-nya. Namun dikarenakan data XR-nya belum ada, jadi kita masukkan saja datanya terlebih dahulu. E19. Ya. Di sini juga E19. Kita enter kembali. Nah, setelah itu kita isi data XR-nya. Data XR ini berisi rumus dari false position method, yaitu XU kurang FXU dalam kurung XL kurang XU bagi FXL kurang FXU. Dimana jika kita tuliskan rumusnya dalam XL, maka kita tuliskan D19 kurang FXU itu yang ini ya, G19. Lanjut lagi. Kali dalam kurung XL kurang XU. C19 kurang D19. Baru tutup kurung 2 kali bagi F19 kurang G19. Oke, setelah itu kita enter. Nah, baris pertama tinggal bagian IE-nya. Tapi bagian IE ini belum kita isi dikarenakan errornya baru dapat terlihat setelah terdapat iterasi kedua. Lanjut pada langkah berikutnya, yaitu pada bagian iterasi kedua. Kita masukkan data 2 sesuai dengan kolom iterasi kedua, dilanjutkan dengan XL-nya. XL di sini kita masukkan rumus if F19 dikali G19 lebih besar daripada 0, titik koma, E19, titik koma, C19, dan tutup kurung. Kenapa saya menggunakan rumus berikut? Dikarenakan nilai XL pada iterasi-iterasi berikutnya akan mengambil data dari XR jika nilai FXL kali FXU-nya atau F19 kali G19-nya lebih besar daripada 0. Namun, jika tidak lebih besar daripada 0, maka nilai XL-nya tetap akan mengambil nilai yang sama pada iterasi sebelumnya. Nah, dikarenakan di sini nilai FXL kali FXU-nya tidak lebih besar daripada 0, maka nilai XL pada iterasi keduanya tetap sama dengan nilai XL pada iterasi pertama. Lanjut pada bagian XU-nya. Rumusnya hampir sama dengan XL, yaitu if F19 kali G19, yaitu FXL kali FXU kurang dari 0. Nah, di sini perbedaannya dengan XU, koma E19, koma D19. Tutup kurung. Nah, saya akan jelaskan
Mengapa rumus XU-nya seperti ini? Jadi, jika nilai fxl kali fxu-nya kurang atau lebih kecil daripada 0, maka yang akan dicetak pada iterasi kedua ini adalah nilai xr-nya. Namun, jika lebih besar daripada 0, yang akan dicetak pada iterasi kedua ini adalah nilai xu pada iterasi sebelumnya. Nah, dikarenakan nilai fxl kali fxu ini lebih kecil daripada 0, yang dicetak adalah nilai xr-nya, yang dimana nilainya adalah 3,551213. Selanjutnya, kita isi pada bagian IE-nya atau bagian errornya. Rumus yang akan digunakan pada bagian IE ini adalah ABS. ABS ini artinya nilai absolut. Mungkin nilai yang tidak dapat bernilai minus atau angkanya selalu mutlak. E20 dikurang E19 dibagi, tutup kurung terlebih dahulu, baru kita bagi dengan E20 kembali. E20 dikarenakan dalam bentuk persen, kita harus kali dengan 100. Di enter. Oke, setelah kita memasukkan nilai error persennya, saya akan menjelaskan arti dari rumus berikut. Di mana di sini ABS artinya nilai absolut, yaitu nilai mutlak. Dikarenakan dalam bentuk persen, maka nilainya harus positif. Selanjutnya adalah I20 kurang I19. Rumus dari nilai error persen adalah iterasi sekarang dikurang dengan iterasi sebelumnya, di mana iterasi sekarang adalah I20 dan iterasi sebelumnya adalah E19. Dua-duanya ditutup kurung, terus dibagi dengan iterasi sekarang, yaitu E20. Dan dikarenakan yang kita butuhkan dalam bentuk persen, maka dikalikan dengan 100. Namun, jika kita enter, nilainya belum terisi dikarenakan nilai XR-nya belum kita masukkan. Cara memasukkan nilai XR-nya cukup mudah, kita tinggal drag saja pada bagian ujung dari bagian ini ke bawah, seperti ini. Dan ini juga kita drag, fxl-nya kita drag, fxu-nya kita drag, fxr-nya juga kita drag. Nah, pada bagian iterasi kedua ini datanya telah terisi semua. Namun sebelum itu dikarenakan tempat datanya terlalu kecil, mungkin kita bisa perbesar sedikit. Seperti ini. Berikut. Iya, oke. Iya. Nah, dengan ini lebih enak untuk dilihat. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada iterasi ketiga. Tapi perlu dicatat dikarenakan kita ada syarat dari soalnya, yaitu iterasi akan diberhentikan hingga mendapatkan nilai EA% kurang dari 0,025%. Maka ketika nilai errornya ini kurang dari 0,25%, iterasinya akan kita hentikan. Jadi kita coba satu-satu terlebih dahulu. Langsung saja ya dari XL-nya. Kita coba satu-satu. XU, XR, FXL, FXU, FXA. Belum ya, masih 1,6. Kita coba lagi. Iterasi keempat. XU. Oke, FXL. Jadi kita drag terus. Dragnya cukup mudah, tinggal ambil bagian sisi dari data ini. Kita drag. Ini sekarang iterasi kelima. Iterasi keempat tadi kita dapat nilai errornya 0,4, jadi masih belum. Iterasi kelima masih 0,1, masih belum sampai 0,025. Tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Sekarang iterasi ke-6. Iterasi ke-6. Oh, sekarang sudah sampai 0,25, tapi karena kita butuhnya kurang dari 0,025,
Jadi kayaknya kita butuh satu iterasi lagi. Iterasi ke-7. Semoga ini adalah iterasi di mana nilai errornya kurang dari 0,025. Oke, didapatkan nilai error 0,006. Artinya nilainya telah kurang dari 0,025%. Jadi ini adalah bagian iterasi yang kita butuhkan. Sebelum itu kita isi terlebih dahulu kolom ini sesuai dengan jumlah iterasinya. Iterasi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Benar ya, iterasi ketujuh. Nah, di sini kenapa terdapat angka seperti ini? Dikarenakan pada Excel tidak bisa menampung angka jika 0,0000 atau 50 di belakang koma. Jadi angkanya dibentuk sebagai berikut. Jadi cara bacanya adalah 0,00032937. Sama dengan hal ini dan ini juga. Nah, setelah itu, dikarenakan kita butuh dalam bentuk tabel, langkah terakhir tinggal kita drag seluruh kolom ini. Habis itu buka bagian border, terus pilih all border. Nah, sekarang metode false position kita telah jadi. Jadi didapatkan nilai XR pada iterasi terakhir, iterasi ke-7, dikarenakan iterasinya telah kurang dari 0,025%, yaitu 3,29665673. Dengan nilai Excel terakhirnya adalah 3,2968640057 dan nilai Excel terakhirnya adalah 3. Nah, inilah akhir dari metode false position method. Baiklah, untuk penutupan dari video kali ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Pertama, dari metode bisection. Metode bisection merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan yang tergolong ke dalam metode pengurung atau biasa disebut bracketing method. Sebagai berikut. Pada metode ini, rangi dibagi menjadi dua bagian, dan dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung akar, dan bagian mana yang tidak mengandung akar akan dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Rumus awal dari metode berikut adalah XR sama dengan XL tambah XU bagi 2. Berikutnya adalah metode false position method, yang merupakan metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dari selisih tinggi dari dua titik batas interval yang mengurung akar. Di dalam analisis numeric method, ini adalah algoritma pencarian yang akan mengkombinasikan antara metode bisection dengan metode secant. Berbeda dari metode bisection, pada metode false position hanya ada satu yang berubah. Rumus awal dari metode false position ini adalah XR sama dengan XU kurang FXU dikali FXL kurang XU dibagi FXL kurang FXU. Berdasarkan contoh dari metode bisection dan false position yang telah dijelaskan sebelumnya, kedua metode ini berhasil menemukan akar dari persamaan di atas meskipun terdapat perbedaan di dalam jumlah iterasi dan nilai akar yang didapatkan. Sesuai soal, syarat iterasi yang adalah diberhentikan pada nilai error kurang dari 0,025%. Maka, akar yang didapatkan pada metode bisection adalah 3,2963867119 dengan melakukan 11 kali iterasi. Sedangkan pada metode false position method, akar yang didapatkan adalah 3,2966567873 dengan hanya menggunakan 7 kali iterasi. Disimpulkan bahwa metode false position dapat menemukan nilai akar dengan iterasi yang lebih sedikit.
Namun dalam pencarian akar, semakin banyak iterasi dilakukan, semakin mendekati pula nilai yang diinginkan. Di sini, metode bisection memiliki keunggulan. Selain itu, metode rumus bisection juga lebih simpel, dikarenakan hanya menggunakan pembagian dari dua persamaan. Meskipun begitu, terdapat juga keunggulan yang dimiliki oleh metode false position, yaitu dengan iterasi yang lebih sedikit. Jika kedua metode ini dibuatkan program komputer, maka false position method akan lebih dahulu selesai dikerjakan dan didapatkan akarnya. Selain itu, metode false position juga dapat memberikan perkiraan nilai turunan dan integral fungsi yang akan membantu untuk mengetahui apakah nilai akar telah sesuai dengan harapan. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan metode bisection. Manfaat dari penggunaan kedua metode ini adalah untuk menemukan akar dari suatu persamaan yang dengan lebih mudah. Pencarian akar adalah salah satu masalah numerik yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kedua metode pencarian ini dengan menggunakan iterasi untuk melakukan prediksi akar atau nilai akar dari suatu persamaan. Demikianlah penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.